Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu ta'ala azza wa jalla wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Masyaallah muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah. Sahabatul iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama kita lanjutkan lagi rasa syukur yang mendalam atas kehadiran kita di tengah-tengah cuaca mendung yang seharusnya kita manfaatkan untuk tidur. Kita lanjut thalabul ilmi dalam bab dampak-dampak buruk maksiat yang saat ini malam ini masuk ke dampak ke-10. Dampak buruk maksiat yang ke-10. Setelah kita lewatin 1 sampai 9, dampak mana yang paling berat, Pak? Dampak akal, dampak yang paling berat yang mana? Dampaknya 18. 17. Dampak paling berat yang mana? 1 sampai 9. Ya semuanya berat kalau kita. Yang paling berat? Yang paling berat 1 sampai 9. Ya, yang mana? Dari 1 sampai 9, dampak paling berat yang mana? Yang paling berat. Iya. Lupa ya? Dampak urusannya sih. Berat semua. Paling, karena paling. Urusannya dampak urusannya. Urusannya jadi susah kan? Saya khawatir bilang yang paling berat, yang lain seakan-akan nggak berat. Soalnya yang paling ringan aja sendal. Itu kan balasan di neraka, siksaan di neraka paling ringan. Ini semua dampak nih, dampak akal, dampak hati, dampak ilmu, dampak apa. Sampai kemarin paling berat yang mana? Semua berat katanya. Nah malam ini dampak ke-10 bagi orang-orang pelaku maksiat, dampak yang ke-10 adalah dia akan tertimpa mudorot dan mendapatkan beban berat yang mesti dipikul. Jadi dampaknya tertimpa mudorot dan beban berat yang mesti dipikul sepanjang hidupnya, dari mulai dia masih hidup sampai nanti berjumpa dengan Allah. Ada beban berat, ada mudorot yang dia dapatkan. Mudorot itu keburukan, keapesan, apa ya? Jadi dampaknya beban berat. Iya, mudorot dan beban berat. Dia begitu dia maksiat satu ini, maka beban yang mesti dipikul dia di hadapan Allah nanti banyak, berat jadinya. Ah iya, jadi ada mudorotnya, ada bebannya. Mudorot dan ada beban berat. Ya, yang mesti dipikul ya sendiri sama dia. Nah, beban-beban beratnya ada 4 ya, ada 4 yang mesti dipikul sama dia. Pokoknya beban ini semuanya sifatnya mudorot, sifatnya membebani dia dengan keburukan itu loh ya. Nah, dari 4 beban ini yang 2 udah kita pelajarin dia kemarin-kemarin. Yang 2 lagi baru hari ini ya. Nah apa itu? Pertama, beban, dia punya beban status buruk di hadapan Allah. Statusnya buruk di hadapan Allah. Satu apa kan? Statusnya buruk di hadapan Allah. Ya, itu beban pertama. Yang tadi diuraikan nih. Beban kedua, dia memikul dosa-dosa lain selain dosa maksiatnya. Dia memikul dosa-dosa lain selain dosa maksiatnya. Jadi maksiat itu nggak berdiri sendiri. Setiap orang berbuat maksiat satu, dia kena dosanya bukan cuma maksiat itu doang. Dosa-dosa lain dan sekelilingnya juga ikut ke dia. Itu bebannya jadi berat. Ya. Apa kan yang kedua kan? Memikul beban dosa-dosa lain selain dosa maksiatnya. Dosa-dosa lain yang dia lakukan maksudnya. enggak, dosa maksiatnya sendiri.
tapi dia pikul dosa lainnya selain dosa itunya, dampak maksiat. Memikul dosa-dosa lain. selain dosa maksiatnya. Pengaruhnya. Ya, itu ya. Nomor 3, beban hudud dan sanksi sosial. Hudud itu pidana. Nomor 3, beban hudud dan sanksi sosial. Jadi orang maksiat kena pidana juga. Di Quran ada pidananya. Bertiga apa tidak? Beban hudud Kudut apa sih? dalam kurung pidana Hukum. dan sanksi sosial. Beban hudud dan sanksi sosial. Beban Hudud dalam kurung pidana dan sanksi sosial. dan sanksi Sanksi sosial. sosial ya. Berat nggak? Nomor terakhir, beban balasan. Beban balasan yang akan diterimanya. Itu yang keempat ya Tat ya. Yang mana? Sekarang. Yang Sekarang ya. yang balasan. Balasan yang keempat. Keempat. Yang tadi hudud dan sanksi sosial. Tiga. Ya, 3. Yang keempat, beban balasan yang akan diterimanya. Ya. Ya. Oke. Nomor 1 dan nomor 4 udah kita uraikan. Cuman sekarang pakai dalil. Kemarin-kemarin udah. Nomor 2 dan 3 baru malam ini. Ya. Strukturnya kayak gini lah kira-kira, Dek. Bagian dulu, Dek. Yang malam ini kita mau terapkan. Udah makin frustasi aja dia. Udut. Bukan udut. Udut. Bukan udut. Pak Tom, bukan udut bukan. Takutnya salah udut itu. Jadi bahasa Arab pidana atau hudud? Iya. Oh, oke. Udut. Udut Allah. Nah, Pak, gimana caranya menerangkan ini nih? Nah, sekarang kita mesti permaksiat. Permaksiat, setiap maksiat pasti kena ini. Judi kena ini. Mencuri kena ini. Dia mikul beban 4 ini, apapun. Zina juga kena ini. Nah, untuk malam ini kita nguraikan khusus zina. Orang berzina pasti akan dapat beban ini semua. 1, 2, 3, 4 ya. Wih. Nah, mari kita malam ini uraikan zina. Itu baru satu. Ya, padahal maksiat yang mau diuraikan khusus yang ke-10 ini banyak. Tapi malam ini kita nguraikan hanya zina aja. Zina dapat ininya apa aja nih? Dapat beban yang 4 ini. Oke? Kita mulai ya. Ya, jadi malam ini adalah dampak buruk bagi pelaku zina. Dampak buruk bagi pelaku zina kena beban ini 4-4-nya ini. Nah, apa aja sekarang? Yuk kita mulai dulu. Tapi sebelumnya mari kita membuat dalil dulu, berdasarkan dalil ngomongnya. Mudorotnya tadi apa, beban beratnya apa, oke? Dampak buruk bagi pezina ya Tat ya. Ya, hari ini ya, malam ini ya. Putus ini ya. Jadi dia punya beban sama mudorotnya apa aja, ya ini tadi. Ya. Kita mulai dari awal. Mari kita buka Al-An'am 164. Al-An'am 164. Pertama, dalil yang menyatakan mudarat ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibuka dulu semua udah? Sudah. Kul, katakanlah Muhammad, ghairallahu abghi rabba wa huwa rabbu kulla syai'in. Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Lihat baik-baik kalimat selanjutnya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan tidaklah seseorang membuat dosa atau maksiat ya, melainkan
kemudorotannya akan kembali pada dirinya sendiri. Ini dalil pertama yang menyatakan bahwa maksiat itu ada mudorotnya. Jadi kalau kita maksiat itu kita nanam kesialan, nanam keapesan buat kita sendiri. Iya. Ya, itu pertama dalilnya. Dasarnya itu mudorot. Oke. Jadi nggak ada tuh maksiat yang bikin happy, bikin baik-baik aja, nggak ada. Begitu maksiat sekali, dia sama aja ngundang mudorot, ke diri dia. Ini dari Efra ya. Mudarat ini bisa sial. Iya, keburukan lah. Nah, keburukannya apa? Beban tadi, beban yang mesti dipikul, beban berat itu mudorot itu. Nah, soal beban ini kita buka surat Al-Ankabut ayat 13. Al-Ankabut ayat 13. Wala yahmilunna asqalahum, sungguh mereka akan memikul beban dosa mereka sendiri. Wasqalan ma'a asqalihim, dan beban-beban dosa yang lain di samping beban mereka sendiri. Ya, jadi ada dosa khusus zinanya, ada dosa selain zina, tapi mereka yang nanggung. Oke? 13. Jadi kalau orang berzina nih, ya berzina. Dalam. Dosa zinanya kena kan? Iya. Ya, dibeban, dipikul, dipikul. Ya. Mereka juga memikul dosa lain selain dosa zina itu. Nah, yang menyertai zina itu, ntar diterangkan. Yang penting ini dulu. Jadi yang namanya mudorot dan beban itu dalilnya, ya. Nah, di samping beban-beban mereka sendiri. Bayangkan tuh. Jadi dampak malam ini kita dapat bukan kita. Orang berbuat maksiat tuh dapat apa? Mudorot dan beban. Oke? Mulai sekarang kasusnya zina, ya. Zina. Ini khusus soalnya. Mulai kita sekarang ke nomor pertama. Yaitu orang yang zina dapat beban status buruk di hadapan Allah, ya kan? Nomor pertama nih, Ya. bebannya status buruk di hadapan Allah. Nomor 1A, kufur nikmat. Orang zina ngapain kufur nikmat? Maksudnya, lihat baik-baik. Kufur nikmat, lihat surat Al-Mulk ayat 23. Al-Mulk 23. Al-Mulk 23. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Kul, katakanlah Muhammad, huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah." Dialah Allah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Terus qalilam ma tashkurun, tapi sedikit yang bersyukur. Ayat ini mengatakan bahwa orang selalu dikasih kelengkapan anggota tubuh, ya kan, diwakili oleh penglihatan, pendengaran dan hati. Kelengkapan tuh untuk hidup gitu. Tapi kata Allah apa? Sedikit yang bersyukur, karena dia menggunakannya untuk maksiat. Paham ya? Dalam kasus zina, maksiatnya di mana nih? Kufur nikmatnya di mana? Kita lihat ya. Ada nomor 1. Waktu orang berzina dikatakan kufur nikmat kan, buruk kan dia statusnya. Di mana? Coba lihat tadi nomor 1. Ya, herannya begitu ya. Mari kita buka nomor 1 dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinahannya yang tidak mustahil akan dijalaninya. 1, zina kedua mata adalah melihat. Zina kedua telinga adalah mendengar. Zina lidah adalah berbicara. Zina kedua tangannya adalah menyentuh. Zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan. Sedangkan semua itu akan ditolak oleh kemaluan. Ini begitu orang berzina,
penggunaan ini aktif nih, modenya aktif. Saat itulah dia disebut tidak bersyukur karena dia menggunakan nikmat itu untuk maksiat. Tuh status buruknya. Oke? Nah ya udah bukti ya. Jadi dampaknya kena status buruknya kufur nikmat, yaitu dia menggunakan semua anggota badannya itu untuk mendukung perzinahan dia. Kemudian status buruk yang kedua adalah tidak itu apa? Tidak amanat ya. Yang kedua, oke. Lihat surat Al-Anfal ayat 27. Al-Anfal 27. Semua kita pergiin ke zina ya, ntar ya. Al-Anfal 27 dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul. Janganlah kau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mengkhianati kan? Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan padamu sedang kamu mengetahui. Oke? Nah ya, ini ada larangan nih bahwa orang berzina kenapa disebut tidak amanat? Karena dia melanggar ini. Nah, jadi disebut oleh Al-Quran, jangan kau hianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kau mengkhianati amanat yang diberikan padamu. Sekarang Rasul kasih amanat apa mengenai zina? Tubuh kita diamanatkan. Enggak. Kan ini kan tidak masuk ke zinanya. Rasul kasih amanat apa soal zina? Rasul pernah bilang begini, wahai anak-anak muda, kalau kamu udah baat, udah mampu, maka kawinlah. Sebab kawin itu bisa memperbaiki, menahan pandangan dan memperbaiki kemaluan. Apabila nggak mampu, maka puasalah. Ini Rasul ini lagi ngapain? Lagi nganjurin apa lagi ngasih amanat? Kasih amanat. Anak muda jangan sampai berzina ya. Kalau kamu emang udah pengen banget, kawin aja. Itu amanat. Banyak yang melanggar. Maka disebut orang yang berzina itu mengkhianati Rasul. Tidak amanat terhadap amanat Rasul. Itu maksudnya. Paham? Iya. Paham ya? Hah? Ya, semuanya kalau nggak salah tidak amanat. Iya makanya. Kan lagi diuraikan. Nah, itu amanatnya ada di mana? Amanatnya ada di hadis nomor 6. Lihat. Hadis nomor 6. Ya. Ini beban semua nih, ya. Kita begitu zina dosanya udah banyak deh, dosa kufur nikmat, dosa ini, ya 6 ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, ya ma'syarus syabab, wahai kaum muda, man istata'a minkumul ba'at, barang siapa telah mampu berkeluarga, fal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Ini amanat ini. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, karena menikah dapat menunjukkan pandangan dan melihara kemaluan. Wa man lam yastati, barang siapa yang enggak mampu nikah, fa alaihi bisau, amanat lagi, maka berpuasalah. Ya, fa innahu lahu wija, karena sungguhnya puasa itu adalah perisai. Ada 2 amanatnya. 1, kalau kamu udah sanggup kawin, nikah. Kalau nggak sanggup nikah, puasa. Ini udah nggak nikah, berzina, puasa juga kagak. Udah nggak amanat lagi, udah gitu loh. Nomor 2, bayangkan dosanya udah berapa tuh? Ya, dia berzina, dosanya 1, dosa kufur nikmat, dosa tidak amanat, beban kan, mudarat kan, beban dong, utang dia sama Allah di neraka, itu loh. Ya, tuh. Lalu masih di nomor 1, dia udah kufur nikmat, tidak amanat, sama lagi durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, coba lihat larangan durhaka dulu, surat An-Nisa ayat 14. Larangannya dulu ya. Oke.
An-Nisa 14 ya. Apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya? Ya'si juga maksiat bisa kan ya? Barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya atau durhaka, ya. Wa ta'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuannya atau pidananya, ya. Yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Niscaya Allah akan masukkan dia dalam api neraka, sedang dia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Itu larangannya. Jadi kita dilarang untuk durhaka pada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau orang berzina sekarang, durhakanya di mana? Kepada Allah gimana? Pada Rasul gimana? Yang kepada Allah, lihat baik-baik aturan Allah. Surat An-Nahl ayat 90. Tersembunyi ya. Lihat nih. Ini sering Bapak dengar di sholat Jumat nih. Apa kata khotib? Ya, mengutip Al-Qur'an nih. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tazakkarun. Di mana letaknya? Coba kita terjemahkan dulu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'izil qurba, untuk memberikan kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya, dan kamu dilarang untuk berbuat zina. Fahsya itu keji itu zina. Ini Allah yang bilang, durhaka pada Allah kalau orang berzina melanggar ayat ini. Pada Allah durhakanya, ya kan? Udah dosa berapa tuh? 3 dosa aja. Durhaka pada Allah. Allah bilang, ya, dan Allah melarang kamu dari berbuat fahsya. Fahsya itu zina. Fahsya itu satu, kalau zinanya sering namanya fahisha. Zina kekejian. Nih, nah kalau yang kepada Rasulnya gimana? Durhaka pada Rasul. Hadis nomor 2. Durhaka pada Rasul. Durhaka pada Rasul, hadis nomor 2. Lihat. Dari Ruwaifi bin Thabit, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusqi ma'ahu walada ghairi." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyiramkan air maninya atas benih orang lain. Ini Rasul lagi ngapain nih? Lagi ngelarang. Kita langgar, berarti durhaka. Nah ya, beban di nomor pertama itu masih ada satu lagi. Pertama kufur nikmat, kedua apa tadi? Tidak amanat, ketiga durhaka pada Rasulnya. Ya, kalau zina nih. Keempat apa tadi? 4. Kafir pada Quran. Lihat surat Al-Isra ayat 32. Al-Isra ayat 32. Ini ayatnya Pak Sugeng nih. Pak Sugeng kalau nggak hafal bohong aja. Hafal ini. Ya. Bunyinya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Saya tanya Bapak, ini Quran bukan? Quran bukan. Nah, kalau orang misalnya berzina, dia melanggar ini enggak? Dia kafir pada ayat Quran. Itu aja dulu beban yang nomor pertama, yaitu statusnya buruk di hadapan Allah. Kenapa dia buruk? Dikatakannya mudarat karena dia pertama kufur nikmat, kedua tidak amanat, ketiga apa? Durhaka pada Allah Rasulnya, keempat kafir pada Quran. Ayatnya itu wala taqrabuz zina. Ayat berapa tadi? 32 tuh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekat-dekat sama zina, karena zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang buruk. Itu Quran bilang, gitu orang melanggar maka dia kafir pada ayat itu gitu.
Jadi bayangkan aja Pak, beban yang mesti dipikul tuh nomor satu status buruk, yaitu dia kufur nikmat, saya ulang, lalu dia tidak amanat, durhaka pada Rasulnya, kafir pada Quran. Jelas? Makin Mau lanjut? Ada apa yang menghubungkan dengan Nabi Adam, betul nggak ayat ini? Kalau awal tak berzina kan dekat berzina kan, jadi maksudnya jangan. Oh, itu wala taqrabah hadza sajarah, jangan dekati pohon ini. Bukan. Jangan dekati pohon ini. Ya Pak ya, habis ini ngerti ya. Kita ngikutin ini aja nih. Iya. Ngikutin ini aja, Pak ya. Bahwa orang zina pertama ada bebannya apa? Status buruk di hadapan Allah. Bayangkan tuh. Sekarang saya tanya Bapak, nah Dede kan pernah ngomong nih 2 minggu sebelumnya, Ustadz, yang mana ini Dek, yang mana pasal berlapis? Kita nggak sebaiknya kita minta aja dihukum yang paling berat aja, dosa-dosa lain dilupain. Mungkin nggak Allah melupakan dosa-dosa kita ini? Misalnya orang berzina, yaudah dosa zinanya aja, dosa durhaka nggak usah, dosa tidak amanat nggak bisa Dek. Semua dijalanin sama dia, utang dia langsung. Utang pada Allah, gitu loh. Makanya disebut dapat mudorot dan beban yang mesti dipikul. Jadi intinya kita berbuat dosa sekarang, dosa-dosa yang orang telah kita berbuat, walaupun kita udah bertobat, itu belum tentu ya. Pasti ngikut dulu. Ngikut. Nanti akhir dari yang Soal dihisapnya nanti diampuni Allah, ya Allah ampunin. Tapi kan berarti kalau kita numpuk dosa nih, beban bukan? Beban kan? Mudarat kan? Gitu loh. Itu. Sebisa mungkin dihindari ya. Ya. Gitu. Dulu pernah berbuat, mau buat lagi ya. Udah ya. Itu nomor pertama. Sekarang beban kedua. Yaitu apa tadi? Beban dosa lain selain dosa maksiatnya. Artinya kalau kita masuk kasus zina, orang berzina itu punya beban dosa lain selain dosa zinanya sendiri. Apa aja itu? Mesti saya sebutkan dulu ya. Apa aja dosanya ya? Pertama, dosa pandangan, dosa mata. Kedua, dosa aurat, nampakin aurat. Iya kan? Karena ada peraturannya. Ketiga, dosa khalwat, berdua-duaan aja. Dosa khalwat. Iya. Pertama dari apa tuh? Dosa pandangan. Kedua, dosa aurat. Ketiga, dosa khalwat. Keempat, iya, berduaan. Khalwat. Keempat, dosa harta haram. Loh, apa hubungannya sama zina? Entar. Harta haram. Waduh, hancur Pak, pokoknya kalau orang zina tuh hancur aja. 5, dosa jariah. Dan terakhir, dosa lepas iman. Lepas iman. Iya. Habis dosa aurat pasti kan. Apa? Habis dosa aurat tuh yang ketiga. Oh, khalwat. Khalwat tuh berdua-duaan. Kan dosa pandangan. Dosa aurat. Khalwat. Janganlah berdua-duaan sama perempuan yang ketiga. Khalwat. Yang keempat, dosa harta haram. Kelima, dosa jariah. Keenam, dosa lepasnya iman. Tar dulu, kita nungguin Pak Ton dulu selesai nyatet. Empat dosa apa tadi? Keempat, dosa harta haram. Harta haram. Capek deh Pak. Ini nanti kalau kita menerapkan lagi sama judi, mencuri, lebih ramai lagi. Ini baru zina. Paketnya. Iya. Apa minum? Wah, maka itu saya bilang, mending kita tutup sampai sini, dapat berwasiat. Jangan berlebihan nanti. Sampai lebaran nih Pak.
Ya bagi saya senang dapat ilmu. Dapat ilmu. Ini juga bisa diturunkan ke anak-anak nih. Berarti Pak Ustadz juga bingung diterangin lagi di Anas. Babnya gimana nih? Makin banyak. Pak Ustadz udah kelar? Ya. 1. Berapa? Dosa pandangan. Ya. 2. Dosa aurat. 3. Dosa halwat. 4. Dosa harta haram. 5. Dosa jariah. 6. Dosa lepasnya iman. Yuk kita uraikan dulu ya, pelan-pelan ya. Sekarang kita masuk pada dosa pandangan dulu. Lihat An-Nur ayat 30. An-Nur ayat 30. An-Nur ayat 30. Apa kata Allah? Kul, katakanlah lil mu'minin, pada orang laki-laki yang beriman. Ya. Apa maksudnya? Yaghuddu min absarihim wa yahfazu jahum. Katakanlah pada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka nahan pandangannya dan melihara kemaluannya. Kenapa Allah sambung pandangan dan kemaluan? Bahwa orang-orang yang terangsang nafsu seksnya asalnya dari mata, terkecuali orang buta ya, entah dari rabaan nih. Tapi kalau orang normal dari mata. Wis mantap, bunder, gitar Spanyol kata dia. Kata dia di gitar Spanyol. Mulai itu dari mata kan. Makanya kata Allah, tahan pandangan, jaga kemaluan. Karena dari sini bisa kontak kemari. Oke? Kata Allah begitu. Kata Allah kemudian, yang demikian itu zalika azkalahum, kamu bisa jadi lebih suci dari sekarang ini kalau kamu tahan pandangan tuh ya. Innallaha khabirum bima yasnaun, semuanya Allah tahu apa yang mereka perbuat. Dan lihat baik-baik, Allah menilai dari per detik penggunaan mata kita. Makanya Allah berkata dalam Quran, Allah tahu pandangan mata yang khianat, pandangan mata yang khianat. Contoh, bulan puasa, jalan ke Citos, ke Matahari, nyari baju buat istri. Istri jalan di depan yang milih, kita tinggal bayar. Istri jalan di depan lihat baju, kita jalan di belakang lihat SBG. Gitu. Itu namanya pandangan yang khianat. Tapi bapak-bapak semuanya kan setia, ya enggak? Pakai kacamata kuda itu. Ini kayu. Contoh, makanya Allah berkata, lihat di surat Al-Mu'min surat 40 ayat 19. Ayat 19 lihat. Ayat 19. Ya. Surat 40. Ghafir ayat 19. Surat Al-Mu'min kan? Iya, 23 maksudnya. ayat surat 40. Surat 40 Ghafir. Kalau itu Al-Mu'minun 23. Oh iya. Iya. Ini apa? Al-Mu'min. Bukan Gafir tuh. Iya, bisa mu'min bisa ghafir. Oh, oke. Ayatnya ayat 19. Apa kata Allah? Ya'lamu khainatahal a'yun. Allah tahu pandangan mata yang khianat dan apa yang sembunyi dalam hati orang. Tuh bapak-bapak, kalau lihat cewek jangan sembarangan. Jadi ini hati-hati nih. Dosa yang bakal dilanggar oleh pezina adalah pertama dosa pandangan. Makanya peraturannya, lihat hadis nomor 11. Rasulullah kepada Sayyidina Ali ngomong apa dia? Rasulullah, lihat. Berapa dong? 11. Dari Buraidah dia berkata, Rasulullah SAW berkata pada Ali, ya Ali, wahai Ali, la tutbi' nazratan fa inna laka ula walaisat lakal akhirah. Ali, janganlah kau mengulangi pandanganmu. Pandangan yang pertama emang untukmu dan yang lainnya bukanlah untukmu. Kali doang. Iya. Jangan sedih. Jadi sekali boleh gitu. Yang kedua ingetin aja. Sekali untuk pandangan khusus kita aja. Gini, sekali yang boleh itu yang diperlihatkan, bukan yang kita lihat.
yang diperlihatkan oleh kita nggak mampu untuk menghindar tuh loh. Tahu-tahu ada dia, nah bukannya kita sengaja lihat bukan. Bukan. Yang diperlihatkan bukan yang kita lihat. Iya. Beda loh. Yang diperlihatkan itu makanya alihkan pandangan gitu ya. Tuh. Ini peraturan loh. Peraturan nih. Iya, banyak orang melesetin. Iya. Doang boleh. Lihat lagi hadis nomor 9. Kata Rasulullah, an-nazratu sahmum min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah di antara panah iblis. Man tarakaha min khaufillah, siapa yang meninggalkan pandangan karena takut pada Allah, maka Allah mendatangkan padanya keimanan yang ia dapatkan manisnya dalam hatinya. Ya, hati-hati. Biasanya ya atau ada orang laki ya. Ngomong udah males ngomong. Makanya langkah pertama untuk bisa nahan pandangan kata Rasulullah, hindari nongkrong di tempat umum. Hindari nongkrong di tempat umum. Hindari nongkrong. Kalaupun terpaksa nongkrong di tempat umum, maka berikanlah hak jalan. Apa hak jalan? Tahan pandangan. Ini aja udah. Ya ini lah, Neng. Mana Neng? Neng, ada abang Tom. Misalnya. Kita paling depan begitu ya. Lihat, hadis nomor 3. Kata Rasul, iyyakum wal julusa ala turuqon. Alat turqon. Hindarilah duduk-duduk di jalanan. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, itu adalah majlis-majlis kami. Kami tidak bisa gitu saja meninggalkannya." Tongkrongannya maksudnya. Beliau bersabda, "Jika kamu memang tetap melakukannya, maka berikanlah hak jalanan." Mereka bertanya, "Apakah hak jalanan itu?" Beliau menjawab, 1. Ghaddul basar, menahan pandangan. 2. Tidak mengganggu. Dan 3. Menjawab salam. Jadi pertama gitu. Itulah status yang kedua tadi, yaitu beban dosa selain dosa maksiatnya. Dosa pertama apa? Dosa mata. Orang berzina pasti udah kena dosa mata juga. Bayangkan aja. Dosa kufur nikmat, dosa tidak amanat, durhaka Rasulullah, kafir pada Quran, dosa mata. Turunannya banyak banget ya. Nah iya, beban ya kan. Jadi mata itu pandangan pertama. Pandangan pertama. Oke, nomor 2, dosa aurat. Aurat. Memang khususnya penekanannya pada aurat perempuan. Tapi kita juga pada laki-laki diharapkan bisa juga menjaga aurat. Surat An-Nur ayat 31. Kalau tadi 30, sekarang An-Nur 31. Apa kata An-Nur 31? Enggak usah kita baca semua ya. Wa kullil mu'minati, dan katakan pada wanita yang beriman itu ya. Apa? Yaghduduna min absarihin. Hendaklah mereka menahan pandangannya, wa yahfazuna furujahun, dan mereka menjaga kemaluan mulutnya. Lihat, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ayat ini yang menyatakan bahwa jangan keluarin auratnya kecuali pada muka dan telapak tangan aja, itu loh maksudnya ya. Ini nih artinya jaga aurat ya. Ini udah perintah Quran nih ya. Terus Rasulullah pernah berkata, wanita itu semuanya wanita itu aurat. Dari atas sampai bawah itu aurat. Ketika dia keluar dari rumahnya, setan menghiasi dia jadi lebih cakep lagi, khususnya daerah-daerah pinggul dan dada. Iya, ada setannya.
Itu. Jadi ini jebakan banget nih. Jebakan banget nih. Ya, lihat hadis nomor 12. Nomor 12. Dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mar'atu aurat. Wanita adalah aurat. Fa iza kharajat, jika dia keluar, ya, istasrafahas syaitan, maka setan akan memberinya di mata laki-laki. Ya. Nih mulai nih, hati-hati nih ya. Maka Allah dan Rasulnya mengancam kepada kaum wanita juga. Lihat hadis nomor 4. Ya, main cepat. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu 1, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain. Nah, ini nggak usah kita bicarakan dulu. Dan 2, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan melenggak-lenggok, sedangkan kepala mereka bagaikan punduk unta yang miring. Mereka itu tidak akan masuk dalam surga dan juga tidak akan mencium bau surga. Nah, siapa yang disebut berpakaian tapi telanjang? Ada 3 ya unsurnya. 1, dia berpakaian tapi transparan. 2, dia berpakaian tapi ke atas, pakai ketat, merecet. Yang 3, dia berpakaian tapi menampakkan ke atas apa namanya? Jadi pahanya ya minimalis, transparan dan ketat. Nah, kalau ini dilanggar, orang berzina bukan cuma udah kelihatan semua, udah kebuka, ada dosanya kan berarti kan? Iya. Ada dosa mata, ada dosa aurat. Mantap ya. Dosa yang menyertai. Jadi nggak cuma dosa zinanya doang yang dikenakan pada dia. Ya dosa Anda melanggar mata Anda melanggar aurat Anda gitu loh. Itu beban tersendiri. Baru perane Baru dosa. Sedangkan laki-laki juga ada hadis nomor 8, lihat. Hadis nomor 8. Dari Hakim, dari ayahnya, dia berkata, aku bertanya, wahai Nabiullah, manakah aurat kami yang harus kami tutupi dan yang boleh kami biarkan terbuka? Beliau menjawab, apa saja yang berada di atas lutut merupakan bagian dari aurat, dan apa saja yang di bawah pusar serta di atas lutut adalah aurat. Ya, jadi atasnya lutut, bawahnya pusar, itu aurat kita. Ya, Bapak kalau pakai celana pendek yang selutut, ya, di bawah lutut. Terus, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bila dengan sejenis? Beliau menjawab, bila kau mampu agar tidak ada orang pun yang melihatnya, maka jangan sampai dia melihatnya. Aku bertanya, wahai Nabiullah, bila salah seorang dari kami sendirian? Beliau menjawab, hendaklah dia lebih layak untuk malu pada Allah daripada pada manusia. Di rumah pun harus tertutup. Sayyidina Ali pernah berkata sebelum beliau wafat, aku adalah orang yang meniru Rasulullah. Aku tidak pernah melihat kemaluanku sendiri. Aku tidak pernah melihat kemaluanku sendiri. Jadi kalau aku cebok, ya udah aku begini aja. Tidak pernah dilihat apa dia. Oh, kita malah beli itu Maerot apa ya? Mau digedein. Apalagi ngelihat orang lain, gitu loh. Apalagi apa? Ngelihat orang lain gitu ya, ngelihat aurat orang lain, cewek apa itu. Jadi orang zina itu dosanya pertama adalah yang tadi ya, yang kufur nikmat. Nah, di bagian ini mata dan penampakan aurat. Udah kena dosanya. Udah kena stempel mudaratnya, bebannya. Istighfar ini tampun. Tobat. Ada jalannya tobat. Iya. Yang ketiga dosa khalwat. Dosa khalwat.
berdua-duaan. Jadi itu halwat ya tante. Kho pakai kho. Aha. Halwat. Ya, khalwat. Lihat larangannya di hadis nomor 5. Apa kan? Lihat larangannya hadis nomor 5. Nomor 5. Oke. Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dalam menemui para wanita, karena tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali orang ketiganya adalah setan. Nah, Al-Quran menerangkan cara kerja setan. Kalau ada orang yang berkhalwat, setan akan menghiasi perempuannya jadi cantik. Setan juga menghiasi laki-lakinya jadi ganteng, jadi gagah. Lalu setan bujuk, ayo pegang, ayo cium, ayo apa. Lagi mereka mulai cium, mulai pegang, setan bilang, ini bari'um minkum, ini akhafullah ta'ala rabbal alamin. Saya berlepas diri dari ini semua. Saya takut sama Allah. Kata setan. Anjing nggak? Gitu. Jadi setan bilang, ayo zina. Begitu mulai, dia bilang, saya berlepas diri, saya nggak tanggung jawab. Nggak ikutan. Iya, saya takut sama Allah. Itu kerja setan. Itu kerja setan. Asal tahu aja. Asal tahu. Yang penting sudah selesai. Ya. Nah, Berhasil. ya. Kalimat ini ada di Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Surat Al-Azm. Al-Hasyr. Al-Hasyr. 59. Iya, ayat 16. Nah, Allah menggambarkan setan tuh kerjanya begitu, ngerayunya, lihat ya. Kama salis syaitan, seperti bujukan setan ketika dia berkata pada manusia, kafirlah kamu, berzinahlah, ciumlah, peganglah, ya kan? Maka tak kala manusia telah kafir, maka dia berkata, ini bari'um minka, aku lepas diri dari kamu. 16. Inni akhafullaha rabbal alamin, karena sungguhnya aku takut pada Allah Tuhan sekalian alam. Itu namanya anjing. Sialan, dia yang bujuk-bujuk, dia yang lari, jadi itu korban. Jadi korban. Tuh loh. Sama, bukan cuma zina. Ntar orang minum gitu juga. Minum. Sudah itu. Udah lagi minum, dianya kabur. Gua takut sama Allah. Tuh ya. Jadi khalwat dosa tersendiri. Begitu Bapak menikmati berdua-duaan sama cewek, ya di mana bioskop kek. Kan berdua-duaan tuh, mulai kesle kan tangannya. Di karaoke, di mana VIP room, situ timbul dosa lagi. Itu gara-gara bujukan. Tapi ada yang saya tanya ke gue disalahin dulu katanya. Ya, emang dia salah. Mana? Lu mau ikut campur lu nyalain gue. Keempat, dosa harta haram. Apa kaitannya sama zina nih? Apa nih kaitannya sama zina? Nah, kita lihat ya. Kita lihat dulu surat Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 168 dan 169. Ya. Ya. Apa kata Allah? Buka Pak, Al-Baqarah 168 dan 169. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari bumi ini yang halal dan baik bagimu. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kamu ikutin langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Lalu ayat selanjutnya, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu cuma nyuruh kamu dalam mencari makan itu berbuat jahat dan keji atau zina. Terus wa an yaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan dia menyuruh kita untuk mengatakan terhadap Allah apa yang kita nggak ketahuin. Misalnya ya orang zina, terus kita bilang sama ceweknya, udah habis ini taubat kita, Allah maha pengampun kok. Mati. Tuh kan grup anjing tuh. Gitu ya, oke ya. Jadi kita suruh nyari makan yang halal. Dalam persinahan
ada beredar harta haram namanya mahril bagi. Mahril bagi, mahar pelacur. Mahar apa? Mahar pelacur. Oh. Ada pulsa pulsa. Kalau nggak dia, om jangan dibayar dong, saya ikhlas nih, saya cinta sama om. Dia pulsa aja pulsa. Itu haram. Nenek lu. Mahar. Ya. Kata Islam Rasulullah begitu. Ngerti Pak? Jadi ada biaya zina yang keluar untuk perempuannya kek, untuk lakinya kek, untuk siapapun. Itulah beredarnya harta haram gara-gara adanya perzinahan. Suka beda ya. Nah, nggak tahu dah, tes. Lihat hadis nomor 10. Hadis 10. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang uang hasil jual beli anjing. Kedua, wa mahril bagi, dan mahar seorang berzina, dan upah bayaran dukun. Oke? Pelacur gitu. Iya. Bayar pelacur. Iya, berzina. Bagi itu pelacur, Bang. Cuman ya yang ngetik nggak tega ngetiknya. Oh. Soalnya kalau pulsa jadi halus gitu. Ada pulsa apa maksudnya? Oke. Nah, itu dosa berapa tuh? Udah dosa pandangan, dosa apa lagi? Aurat, khalwat, dan harta haram. Terakhir, kemudian dosa jariah. Iya. Ini maaf aja Pak ya. Ini apa kaitannya sama zina nih? Gini loh. Dalam Quran tuh ada larangan begini. Jauhilah perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi ada perbuatan keji atau zina yang ditampakkan terang-terangan, ya kan? Contoh blue film, nari ular, ya kan tuh karena zina semua tuh. Ya. Begitu ditonton sama orang yang yang melakukan kena dosa jariah nggak? Orangnya nyontoh, orangnya bilang hebat tuh si Roko tuh gede ini, paham? Di situ. Target bikin film memang itu. Nah, rusak nggak? Kalau terang-terangan, kalaupun dia cuma berdua doang, yang ceweknya terkenang-kenang, tetap seumur hidup dia udah mati. Ceweknya mati, wah hebat tuh bapak waktu main sama saya, kena dosa lagi dia, dosa jariah, kena dosa lagi. Jadi capek ya? Mikirin capek ya? Orang berbuat zina karena kita melakukannya gitu. Iya, karena kita melakukannya, orang minta tambah, orang terus mengenang kita sebagai orang pezina yang hebat, segala macam, pan kena kita dosanya. Oh, dikira kalau jariah itu misalnya bapaknya berzina, nanti turun lagi ke anak. Oh enggak, itu dosa warisan tuh. Oh, Dosa genetik. beda, makanya. Beda. Begitu kalau cewek ketagihan gara-gara kita gitu ya. Apalagi? Gue nggak mau malu deh, sama Pak Tom begini, sama lu nggak jangan. Waduh, begitu disebut namanya, argonya jalan. Argonya jalan. Lihat. Tinggal juga masih diingat. Iya. Al-An'am 151. 151. Iya, surat 6 ayat 151. Lihat nih. Ini Bapak mesti teliti kalau baca ayat Quran. Kul, katakanlah, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Yaitu 1, jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. 2, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, ibu bapak. 3, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki padamu dan pada mereka. Nah ini baru 4, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma baton. Dan jangan kamu mendekati perbuatan keji atau zina ya, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Yang nampak ini loh. Yang nampak ini loh maksudnya. Mau dibangga-banggain. Malah kadang-kadang sekarang udah ada tuh di puncak yang kita kemarin tuh. Rame-rame orang semua homo, gay. Oh iya. Ya, nampak dia. Itu loh maksudnya ya. Paham ya dosa jariahnya ya?
Tuh. Hah? Coba gua tahu dari dulu. Bodoh. Ngaji lo. Dia ngaji juga dulunya, ngajak Gina. Dia. Ngaji ngajak Gina. Ngeri, ngeri. Dosa yang terakhir, dosa lepasnya iman, ya. Skandal bang. Oh iya. Dosa lepasnya iman ya. Oke. Ya benar. Dosa lepasnya iman, kan habis dosa jariah, dosa lepasnya iman. Dosa Lepasnya iman. melepaskan iman. Ya. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Hadis 7 ya. Ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang melakukan zina, maka keluarlah keimanannya seperti perginya awan. Apabila telah selesai, maka keimanannya kembali padanya. Ini perkataannya agak-agak spekulasi nih. Jika orang berzina, maka imannya keluar seperti awan. Jika selesai, kalau hidup, loh, kalau hidup dulu dong. Dalam kurung kalau hidup, balik imannya. Kalau mati, Iya. kafir, mati kafir. Bahaya. Bahaya. Nah, capek loh. Ya. Dosa lepas iman. Karena kalau iman lepas namanya kafir kan keadaannya. Sama aku tidur itu sama ya. Hah? Kan Allah pegang. Iya. Gitu kan. Nah. Surat Ali Imran ayat 90. Ali Imran 90. Ali Imran 90. Udah? Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah mereka beriman, tsummasdadu kufra, kemudian bertambah kekafirannya, la yuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sekali-kali enggak terima taubatnya dan mereka orang-orang yang sesat. Dari Pak tuh ya. Itu adalah beban nomor 2. Beban pertama tadi status buruk di hadapan Allah berupa kufur nikmat, tidak amanat, durhaka oleh Rasulnya, kafir pada Quran. Lalu beban nomor 2, beban apa itu? Apa? Enggak. Beban dosa-dosa lain selain dosa maksiatnya sendiri, selain zinanya itu dosa apa aja? Dosa pandangan, dosa aurat, dosa khalwat, dosa harta haram, dosa jariah, dan dosa lepasnya iman. Sampai sini Bapak masih mau lanjut nggak? Iya enggak, kan ada orang yang gemeter nggak tahan itu pingsan. Kita masuk pada beban nomor 3, beban hudud dan sanksi sosial. Oke? Orang zina beban hududnya ada 3. Orang zina beban hududnya ada 3. Pertama, dia darahnya halal. Orang zina dalam Islam itu darahnya halal. Jadi dia boleh dibunuh. Beban hidupnya ada. Beban hudud. Beban hudud. Iya, ini udah masuk ke hudud nih. Bukan hidup ya, hudud. Hudud ada 3. 1, darahnya halal. 2, dicambuk dan dirajam. Sorry, darahnya halal, 2 dicambuk, 3 dirajam gitu loh. Satu bilang tadi. 1 darahnya halal. Darahnya halal. Iya, 2 dicambuk, 3 dirajam. Oh, dibedain. Ketiga di. Rajam. Cambuk sama rajam beda ya? Beda. Rajam pakai batu di kepalanya, tok sampai mati. Kalau cambuk pakai korma, pakai daun korma. Wah. Pakai daun korma, Iya. batang korma. Iya. Batang korma. Jadi sekali orang berzina
kalau dia membuat pengakuan atau ditangkap tangan, dia buat pengakuan nih ke hakim, saya habis zina, maka dia wajib dihudud. Maka Rasulullah bilang, kalau kamu zina, rahasiakan antara kamu dengan Allah, buru-buru tobat malam hari. Jangan kamu ceritain sama orang lain. Kalau sampai kedengaran nama kami, maka kami akan memanggil Anda. Anda ya buat pengakuan, ngaku, kami wajib menghudud. Dan sesuai. Jadi, kan Allah bisa hapuskan. Jadi langsung aja hubungan sama Allah. Saya berzina, saya mohon maaf, saya mohon ampun melanggar perintahmu. Itu ya. Ya. Sekali ngaku sama penguasa pasti dihudud. Ya, gitu. Oke. Gitu ya. Nah, darahnya halal. Sebetulnya yang darahnya halal itu adalah yang Allah benci, yaitu orang berzina padahal dia udah kawin. Orang tua berzina. Ya. Itu Allah benci, makanya disebut darahnya halal. Kedua, yang darahnya halal orang yang berzina dengan cara yang tidak wajar, yaitu homoseksual, lesbian. Kata Rasulullah, ketemu kamu langsung tangkap tangan, sikat. Ya. Karena merusak generasi nih. Ya kalau dicontoh, itu ceritanya gitu ya. Oke, dia dulu hadis nomor 1. Ya. Dek. Udah habis yang ini. Dagangan laris. Dagangan laris. Caranya halal orang tua berzina, yang kedua kalau bisa Homo lesbian. homo ya. Iya. Atau lesbian ya. Agak capek deh ya. Kalau membahas ini capek deh. Kalau bahasnya berat. membahas ini capek. Iya. Hadis nomor 1 Pengertiannya. dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal membunuh seorang muslim, artinya nggak boleh, ya, kecuali boleh atau halal salah satu dari 3 hal. 1, orang yang telah kawin yang berzina, maka dia dirajam, artinya dibunuh, ya gitu. Nah, oke ya, itu yang darahnya halal. Sekarang yang dicambuk dan dirajam sekaligus. Hadis nomor 2 dari Ubadah Ibnul Al-Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, ambillah hukum dariku, ambillah hukum dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka para pezina. Jejaka berzina dengan gadis hukumannya 100 cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya 100 cambukan dan dirajam. Bonusnya rajam. Bonusnya rajam sampai mati. Nah, yang cambukan ini Bapak bisa lihat di Quran juga. Coba buka An-Nur ayat 2. Surat An-Nur ayat 2. Apa kata Allah? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan pada mereka mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. Tuh ya, rajamnya ada di hadis ya. Tuh, namanya hudud. Nah, mengenai hudud ini, seorang sahabat Nabi memang pernah menyaksikan, namanya Amr bin Maimun. Ada seekor monyet betina lagi dikerubungin sama monyet-monyet jantan. Monyet ini ya? Iya, monyet. Bukan orang. Betina itu lagi
timpukin batu palanya, truk gitu. Lalu sahabat Nabinya akhirnya ikut juga, ikut gini gitu. Karena dia yakin, oh ternyata diurut-urut si ini udah berzina sampai hamil, si yang ini, yang ini perempuan itu, sehingga sukunya sekelilingnya menghajar dia. Monyet aja ada hukumannya loh. Tidak ngaji berarti itu. Monyetnya ngaji. Lihat deh hadis nomor 7. Berapa? 7. Dari Amru bin Maimun, dia berkata, aku pernah melihat zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet lain merajamnya. Lah monyet aja ada. Belajar dari mana nih? Ya. Berikan contoh ya. Oke, udah ya, itu hudud ya. Jadi bebannya makin berat lagi. Orang yang berzina tuh gak tenang, Pak. Di dunia ngadepin hukuman, di akhirat aduh ya. Sekarang sanksi sosial. Sanksi sosial bagi pezina ada 3 sanksi sosial. Sanksi sosial. Allah telah menetapkan bahwa seorang pezina tidak boleh kawin kecuali dengan pezina. Waduh. Allah Ya. menetapkan Ya. Pezina untuk pezina. Jatahnya begitu. Maaf nih Pak. Seandainya ada orang mau nolong nih, laki-laki menjadi pahlawan, mau mengangkat seorang pelacur jadi dari lembah hitam jadi istrinya gitu. Insya Allah keturunannya zina. Ada bibit zina. Padahal si lakinya Makanya menjaga kebersihan dari awal, berzina hanya untuk berzina. Kata Allah. Begitu. An-Nur ayat 3, lihat. Yang sosial. Hah? Yang sosial. Iya, yang pertama. Saya sudah pertama. surah An-Nur ayat 3. Bang. Lihat surat An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyah. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Kalau sampai mereka kawin itu, maka diharamkan atas orang mukmin melakukan itu. Itu hadis pertama. Jadi kalau kita baca ayat ini, terus ada orang yang nekat gitu, orang mukmin menikahi pezina gitu, nekat gitu ya, nekat gitu. Kena sanksi sosial, dia melanggar ayat Allah. Udah Allah jatah orang mukmin cari orang mukmin, itu loh. Udah Allah jatah begitu ya udah, nggak perlu dipertanyakan lagi. Wah gimana? Nggak usah. Karena Allah udah lebih tahu ya. Lebih tahu akan datang Allah gitu. Ya. Faktor manusia. Pertama itu. Menyertakan. Yang kedua sanksi sosialnya, orang perzina itu selamanya sebetulnya nggak boleh jadi saksi. Nggak boleh apa? Jadi saksi. Berzina tidak boleh jadi saksi. Jadi saksi Pak. Oh, oke. Saksi nikah, Iya. saksi jual beli, Ya. nggak boleh. Kesaksiannya tidak boleh diterima. Saking hinanya dia. Karena dia sendiri tanggung beban, ngapain nyaksiin lagi gitu. Itu sanksi sosial. Nggak boleh jadi saksi. Ya. Ya. Hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan persaksian dari 1, orang yang mengkhianat bagi laki-laki atau perempuan, 2, pelaku zina bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, bayangkan tuh Pak. Sanksi sosial. Sanksi sosial yang ketiga, ketika orang berzina itu punya anak, anaknya disebut anak haram, anak zina, anak di luar nikah. Nggak boleh, nggak dapet. Tapi kan
Pezina bisa jadi orang nggak tahu kalau dia pezina apa enggak. Pasti tahu dong. Anaknya mesti dikasih tahu. Kaitannya mau waris segala macam. Enggak, ini misalnya tadi nggak bisa jadi saksi gitu kan. Ah. Nah, kita kan karena nggak tahu orangnya pezina apa enggak. Itu kan untuk kesadaran yang berzina itu. Oh. Saya nggak bisa jadi saksi. Gitu dong mestinya. Pezina mungkin sudah. Mana ngerti kita dia. Jangan pezina dibantah. apa enggak. Alasannya mungkin nggak kuat itu aja. Jadi, maaf ya. Jadi ini kan Tidak boleh jadi perempuan saksi. penjinan ya. Iya. Dilakukan kan maaf laki-laki yang penjinan gitu ya. Saya kan nggak boleh kan. Dia kawin punya anak. Oh itu beda ya. Iya. Punya anak makanya nggak dapat waris apa dari bisa apa? Oh bukan, lain lagi itu. Bukan lagi itu maksudnya. Bukan. Yang ketiga ini, apabila orang berzina kemudian hamil punya anak, anaknya anak haram. Oh. Nggak dapat waris. Bukan dia menjadi orang berzina dikawin terus punya anak bukan maksudnya itu bukan. Bukan. Dia kawin Orang yang hamil di luar nikah kan berzina. Iya. Maka anaknya anak haram. Ya. Hadisnya nomor 3. Nomor 3. Ya, hadis nomor 3. Ambil duluan saya. Iya. Dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, pria manapun yang berzina dengan wanita merdeka atau hamba saya, maka anak yang lahir karenanya adalah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Itu namanya sanksi sosial ya. Iyalah, anak luar nikah. Nah, itulah beban nomor 3, beban hudud dan beban saksi sosial. Ya. Di antara beban nomor 1 yaitu beban status buruk, beban nomor 2 dosa-dosa lain selain dosa zina, dan beban nomor 3 hudud dan sosial. Yang mana yang paling berat? Yang mana apa? Yang paling berat? Semua benar. Dia bilang semuanya berat. Paling, gue tanya yang paling, semua berat. Harus berat semua. Hah? Dua-duanya dihukum. Tiga- Tiga-tiga dihukum. Oh, Saya nggak berat. gimana? Sanksi sosial. Ditanya, jawab aja. Semuanya berat. Yang paling berat, sanksi sosial. Tuh, Pak Ustadz bilang sanksi sosial. Pak Tom, yang mana? Di antara nomor 1, 2, 3 tadi. Dari mulai pertama yang kufur nikmat itu 1, beban 1, ada beban 2, dosa pandangan, dosa khalwat, dan nomor 3 ini yang mana paling berat? Udah. Beban dosa Allah wa Rasul. Ustaz. Wah, itu baru jawaban. Betul. Itu gila itu. Ngelawan gitu. Gak ada teman lagi. Iya. Bener itu jawaban tuh. Berat ya. Padahal yang dilakukan cuma 1, zina doang. Ngerembetnya kemana-mana gitu loh. Ngerembetnya kemana-mana gitu. Kan aneh gitu loh. Itu namanya dampak buruk. Cuman Pak, maaf ya. Ya. Yang tadi dibilang sanksi sosial yang apa namanya kan ayatnya sudah ada nih. Ya. Kalau apa kita tidak boleh kawin sama orang berzina. Iya. Nah ini ada orang apa ya tidak tahu ayat ini kan Iya. biasa dipuji malah gitu. Waduh itu laki-laki mengangkat Pahlawan. derajat, ya. Mengangkat derajat. Jadi derajatnya diangkat. Iya. Ya. Mudah-mudahan menjadi apa orang apa bahkan dibilang keturunan nanti baiknya. Dia tidak baca itu. Kalau misalnya apa namanya kamu boleh kan hilangkan ayat ini. Resiko. Oke, terakhir ya. Beban nomor 4 ya. Beban balasan yang akan diterima. Apa? Nomor 4. Ah. Balasan. Oh iya. Oke. Jadi dampak Beban. ini ya balasan. 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 Jadi orang yang berzina itu kan punya beban status buruk, dosa-dosa lain selain dosa zina, dan beban hudud dan sanksi sosial. Terakhir beban balasan. Ya. Beban balasan yang akan diterima dia nanti. Pertama, balasan dosa zinanya. Nah ini dosa zinanya sendiri loh. Yang tadi kan dosa lain nih, dosa zinanya sendiri. Ya, itu bisa dilihat di surat Al-Furqan. Al-Furqan ayat 68 68. dan 69. Allah lagi
menceritakan hamba-hamba Allah nih, sifat hamba-hamba Allah. Ya. Apa aja sih? Ya. 25. Surat Furqan nih. Hamba-hamba Allah itu ya, hamba-hamba Ar-Rahman itu yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang hamba-hamba Allah itu orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Terus yang kedua, wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu. Dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Ya. Wala yasnun. Dan dia tidak berzina. Ya, hamba Allah tuh nggak berzina. Tapi wa may yaf'al dzalik, kalau sempat dia berzina, ya, yalqa asama, maka akan dilipat gandakan akan mendapat pembalasan dosanya. Dosanya apa? Mabaru yudha'afu lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ya. Jelas ya? Jadi selain dia dapat dosa ini yang dilipat gandakan, ditambah dosa tadi itu semua. Ya, dosa aurat, dosa apa segala macam. Dia pindah-pindah kamar tuh. Siksa ini, siksaan mata segala macam ya. Yang dengan kata-kata dilipat gandakan ini. Iya. Oke. Terus untuk tambahannya hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Dari Abu Bakar bin Abi Maryam, dari Hasim bin Malik At-Ta'i, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah melebihi air mani yang ditaruh seorang laki-laki pada rahim yang tidak halal baginya. Ya, jadi zina adalah dosa besar setelah syirik. Dosa besar setelah syirik. Nah, diapain? Nah, itu pertama. Jadi dia dapat dosa zinanya sendiri ya. Lalu beban yang kedua, dia dapat kemurkaan Allah. Ya. Beban yang kedua dapat kemurkaan Allah. Orang pezina itu. Ya kan? Itu apa tuh? Nomor 4B, Pak. 4B. Kemurkaan Allah. Iya. Kemurkaan Allah ya. Ini udah mau habis nih kita. Kemurkaan Allah untuk orang pezina itu bentuknya macam-macam. Di antaranya kecemburuan Allah. Orang kalau cemburu ya, Allah cemburu kan beda nih. Allah cemburu berarti marah kan? Dan yang kedua, kecuekan Allah. Apa kecuekan? Kecemburuan Allah dan kecuekan Allah. Itu kecemburuan Allah dan kecuekan Allah. Kecemburuan Allah Dan kecuekan. Iya, kecuekan Allah. Itu bentuk kemarahan Allah untuk berzina. Ya, lihat. Hadis nomor ke-13. 13. Ya. Ini bentuknya diancam gitu nih sebenarnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wahai umat Muhammad, ya, ma ahadun aghaira minallahi ayyara abdahu au amatahu tasni. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah saat dia melihat hambanya atau hamba perempuannya berzina. Wahai umat Muhammad, sekiranya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Jadi Rasulullah diperlihatkan kayak azab dari Allah untuk berzina kan? Maka Rasulullah berkata begini, Allah cemburu sekali melihat hambanya, baik laki-laki maupun perempuan berzina. Marah Allah nih. Yang kedua, hadis nomor 5. Dari Abu Hurairah dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, 3 golongan manusia yang Allah tidak akan bicara pada mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, tidak akan melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Ini cuek nih ya, udah nggak diajak bicara, nggak disucikan, nggak dilihat,
ya disiksa pula, yaitu satu, orang tua yang berzina. Maksud orang tua yang berzina yaitu orang yang udah pernah kawin terus zina, yang berhak dirajam zina, maka Allah di hari kiamat nyuekin ya. Nah tuh, itu balasan yang berupa kemurkaan Allah. Lalu dikit lagi, sekarang kita lihat beban balasan berupa kehancuran. Yang itu berarti. Ya, yang C, ya. Bagi pezina ada kehancuran di dunia, ada kehancuran di akhirat, ada kehancuran di dunia dan akhirat. Nah, tuh. Terakhir apa? Kehancuran. Hancuran. Yang terakhir. Kan? Iya. Iya. Ini akhirat kan? Dunia ada, di akhirat juga ada, atau dunia dan akhirat. Wah, mantep ya. Bapak tinggal pilih aja. Kalau mau zina silakan. Lihat baik-baik yang dunia dulu. Hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah perzinahan dilakukan pada suatu masyarakat dengan terang-terangan, terkecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Jadi kehancuran di dunia. Jadi kalau zina udah terang-terangan, didiemin, maka Allah akan kirim wabah penyakit dan kelaparan yang tidak pernah terjadi sebelumnya yang dialami oleh pendahulu kita. Nah, salah ya. Yang dunia akhirat, lihat hadis nomor 12. Akhirat dulu. Ya udah, langsung aja dunia akhirat. Dunia akhirat. Dari Anas bin Malik, dia berkata, hadis nomor 12 ya. Dari sorot apa? 12. Ya. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kamu terhadap zina, karena zina itu dapat menimbulkan 6 akibat. 3 akibat di dunia dan 3 lainnya di akhirat. Adapun akibat di dunia adalah 1. Hilangnya cahaya wajah, 2. Cepatnya datang kehancuran, 3. Terputusnya rezeki. Adapun akibat di akhirat adalah 1. Kemurkaan Tuhan, 2. Kecelakaan hisab, 3. Kekalnya di neraka. Ah, mantap. Sekarang geleng ini apa? Lu geleng lu. Di breakdownnya tuh. Lu breakdown ya. Terserah. Kalau main map ini kayaknya, wah, bisa ujung. Sebenarnya saya neraginnya itu sedap-sedap karena saya itu harus menanggung beban juga gitu. Ya, rasanya udah Kita kan bukan nabi yang nggak tergoda sama dunia, kadang-kadang ya cewek lah segala macam. Pahit ya lo. Tampaknya kayak Jarkoni. Iya kan, ngeri. Allahu Akbar. Makanya itu. Sampai ke mall itu yang mana? Akan saya tanyakan itu mengenai hadis yang pertama tadi kan kita sudah ditetapkan menjadi pezina kan. Iya. Tidak akan bisa kita. Bukan itu. Pak Ustadz, jangan ditetapkan jadi berzina. Telah digariskan di takdir kita bahwa setiap manusia itu ini, iya, anggota badannya itu punya potensi perzinahan yang kuat sekali dan tidak mustahil pasti terjadi itu. Karena mereka saling ini connect itu. Walaupun dia itu Rabi apa Buddha apa semuanya kena gitu. Tapi bukan berarti ditetapkan sebagai perzinahan. Karena ada persetujuan dari kemaluan. Iya. Dan setelah hati nafsu, kalau dia nggak setuju nggak jadi. Hati-hati mau berzina semua. Ini orang di lain selain Islam kena juga ada pezina, Sar. Ini nggak usah dihisap dong. Oh iya, taruhlah Singkat, di Islam. tendang langsung. Tendang langsung. Cuma dia bermacam-macam siksaan juga kena juga. Kena, ya kena lah. Lebih dari itu bang. Hah? Iya dia mah. Ya, itu tadi kehancuran. Paling terakhir beban keempat D, yaitu apa? Neraka nih, ya kan?
Lihat hadis nomor 6. Dari Abu Hurairah, dia berkata, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang banyak memasukkan manusia dalam surga? Beliau bersabda, takwa dan akhlak yang baik. Ditanyakan lagi, perkara apakah yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka? Beliau bersabda, 2 rongga, yaitu mulut dan kemaluan. Jadi persinahan tuh paling potensi masuk neraka. Nah, itu dulu. Lalu soal neraka ini, siksanya apa? Baru minggu kemarin kan, siksanya orang yang zina makan daging mentah, di samping daging daging matang, daging busuk lebih dipilih daripada daging mentah. Hadis nomor 10. Nyontek kayak kemarin aja nih. Hadis nomor 10. Terakhir. Dari Abu Hurairah, dia berkata, ini agak panjang ya. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi satu kaum yang di dalam mereka ada wadah berisi daging matang yang lezat, juga daging mentah yang busuk dan menjijikan. Lalu mereka mengambil dan makan daging yang busuk, meninggalkan daging yang matang tersebut. Maka beliau bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, inilah laki yang daripada kalangan umatmu yang memiliki istri yang halal lagi baik, tapi tetap mendatangi perempuan yang buruk dan bermalam bersamanya sampai waktu pagi. Hadis nomor 10 tadi ada. Iya, 10. iya. Yang dia punya istri yang baik belum kasih Iya, makan daging itu. Maksudnya menjelaskan siksanya di neraka kayak gini dibalasnya gitu. Terus yang satu lagi ada yang selingkuh, Ya, yang selingkuh ya, ya. ya. Itu ya. Ini salah satunya aja. Nah, udah. Jadi dari malam ini kita berhasil mendalami dampak buruk maksiat ke-10 berupa mudarat dan beban berat yang dipikul oleh pezina. Oleh pezina. Ada 4 bab, ya kan? Status buruk, Ya. lalu apa tadi? Dosa-dosa lain selain dosa maksiatnya, hudud dan sanksi sosial dan balasan Yang akan diterima. dengan segala keterangannya. Ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah.